alat dan bahan. Yang pertama, copper. Yang kedua, baterai dengan ukuran D. Yang ketiga, meteran kabel tembaga. Yang keempat, paku dengan ukuran 2-3 inch. Yang kelima, selotip. Dan yang terakhir, paper clip. Pertama, siapkan kabel, lalu seset atau kupas bagian luarnya. Kupas perlahan lapisan plastik pada kabel hingga terlihat bagian tembaganya. Pastikan tembaga terbuka cukup panjang agar bisa digunakan untuk membuat lilitan. Langkah ini penting karena hanya bagian tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, lilitkan kabel tembaga tersebut pada paku. Ambil paku ukuran sedang, lalu mulai melilitkan kabel dari bagian dekat kepala paku menuju ujungnya. Lilitan dengan rapi dan rapat sehingga sekitar 4/5 bagian paku tertutup oleh kabel. Semakin rapat lilitannya, semakin kuat medan magnet yang akan terbentuk. Setelah itu, hubungkan kedua ujung kabel ke baterai. Tempelkan salah satu ujung kabel pada kutub positif baterai, lalu tempelkan ujung lainnya pada kutub negatif. Ketika kedua ujung sudah terhubung ke dua kutub baterai, arus listrik mulai mengalir melalui lilitan kabel di paku. Pastikan sambungan kuat agar dapat mengalir dengan baik. Selanjutnya, arahkan paku yang sudah dililit kabel tersebut ke klip kertas. Dekatkan bagian ujung paku ke klip kertas yang ada di meja. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana reaksi klip tersebut terhadap paku yang kini dialiri arus listrik? Energi listrik dan baterai. Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, cutter. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, saklar. Yang kelima, dua buah baterai berukuran A. Yang keenam, dua buah baterai berukuran D.
Yang ketujuh, selotip. Dan yang terakhir, 2 lampu bohlam. Pertama, potong kabel menjadi 3 hingga 4 bagian dengan panjang yang sama. Pastikan setiap potongan kabel memiliki ukuran yang seimbang agar mudah digunakan dalam rangkaian listrik. Pemotongan ini bertujuan supaya setiap potongan kabel dapat menghubungkan satu komponen listrik dengan komponen lainnya dengan rapi. Selanjutnya, kupas bagian ujung setiap kabel. Kupas pelan-pelan lapisan plastik pelindung kabel menggunakan gunting atau alat mengupas. Setelah dikupas, pastikan serat tembaga terlihat jelas. Tembaga inilah yang berfungsi sebagai penghantar listrik sehingga arus dapat mengalir dengan baik ke seluruh rangkaian. Selanjutnya, kupas bagian ujung setiap kabel sepanjang kurang lebih 1 cm. Kupas pelan-pelan lapisan plastik pelindung kabel menggunakan cutter. Setelah dikupas, pastikan serat tembaga terlihat jelas. Tembaga inilah yang berfungsi sebagai penghantar listrik sehingga arus dapat mengalir dengan baik ke seluruh rangkaian. Langkah yang terakhir adalah menyusun rangkaian listrik. Hubungkan setiap potongan kabel yang sudah dipersiapkan tadi dengan komponen listrik satu persatu. Sambungkan kabel ke saklar, lampu bohlam, dan baterai. Pastikan setiap sambungan menempel kuat agar arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan. Ketika rangkaian sudah tersusun lengkap, arus dari baterai akan mengalir melalui kabel, melewati saklar, lalu menuju lampu bohlam, sehingga lampu dapat menyala.